Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh pondok Bapak Kiai Haji Ahmad Basri Hasan, Sarjana Agama, Sami'na wa Ta'na. Yang kami hormati Camat Pegantenan yang ganteng ini, Bapak Beni Hendrianto SSTP. Yang kami hormati Kepala Desa Plakpak. Ini anak-anak nanya, loh kepala desanya kan sudah sepuh. Ini diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Ahmad Fauzan SPDI. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Bulangan Haji Ibu Haja Nur Rahma SST MMKes. Yang kami hormati Promkes Puskesmas Bulangan Haji yang tidak kalah gantengnya juga Bapak Imam Santoso SKEP NS. Yang kami hormati promotor Puskesmas Bulangan Haji Ibu Ririn Darmasih SKM. Yang kami hormati para kepala madrasah Ummul Qura Putri serta seluruh undangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan memanjat puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bermujalasah, bersilaturahim di tempat ini dalam rangka peresmian pos kesehatan pesantren Poskestren Ummul Qura Putri di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Besar harapan kami semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut ajaran beliau. Para bapak ibu yang berbahagia, sebagai pemandu acara, izinkan kami menyampaikan rangkaian susunan acara yang insya Allah berlangsung pada kesempatan pagi ini, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putri, sambutan kedua oleh Kepala Puskesmas Bulangan Haji, sambutan yang ketiga oleh Bapak Camat Pegantenan sekaligus kata-kata peresmian Poskestren Ummul Qura Putri. Acara berikutnya yaitu doa dan akan diakhiri dengan penutup. Setelah acara berakhir nanti, kami mohon perkenan Bapak Beni Hendrianto SSTP selaku Camat Pegantenan diiringi oleh seluruh undangan untuk meresmikan Poskestren Ummul Qura Putri dengan pengguntingan pita di ruang Poskestren sebagai simbol mulainya beroperasi Poskestren. Para bapak ibu hadirin, dengan mengharap hidayah dan ridha Allah, kami mohon kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah untuk membuka acara dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kepada yang terhormat Ustadz Amin Rashid SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu wa salamuhu alaihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama, kami mohon pengasuh pondok untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada yang mulia Bapak Kiai Al-Haj Ahmad Basri Hasan, Sarjana Agama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa yang saya hormati, Ibu Kepala Puskesmas Bulangan Haji yang saya hormati, juga saya tak tahu jabatan masing-masing. Dan ibu-ibu yang berada di depan, maaf tidak tahu, tidak kenal, yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya merasa senang dan bahagia karena hari ini juga di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri akan diresmikan pos kesehatan pondok pesantren. Bahagia karena pondok yang usianya masih muda dan jumlah santrinya tidak terlalu banyak sudah mendapatkan perhatian untuk mendapatkan layanan dan bimbingan kesehatan dari pemerintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sampai nanti akhir hayat, sampai nanti hari kiamat. Amin. Tidak seperti yang sudah-sudah ini. Kalau tidak salah sudah dua kali ada kegiatan seperti ini. Bahkan mungkin yang sebelumnya lebih apa ya, karena langsung ada dokternya. Kalau sekarang mungkin tidak ada. Alhamdulillah, semoga ini terus berlanjut. Ini menjadi sangat penting karena kegiatan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kalau kita ingat di dalam ayat Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tugas kita hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk ibadah ini sangat terkait sekali dengan masalah kesehatan. Jadi kewajiban kita bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna kalau kita memiliki kesehatan. Ada hadis yang sudah kita mungkin sama-sama tahu, ni'matani maghbunun fihima aktsaru minan nas. Ada dua kenikmatan yang ya sering kita lalaikan. Kebanyakan manusia melalaikannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, sehat dan waktu luang. Kata Ibnu Jauzi, kita sehat tapi tidak punya waktu juga tidak bisa. Memiliki waktu tapi tidak sehat juga tidak bisa. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini ya seperti saya harapkan tadi bisa
meningkatkan kualitas dan frekuensi ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kesehatan di dalam Islam sangat diperhatikan sekali. Sangat diperhatikan sekali. Zahir batin sama. Sampai hal-hal terkecil ini mendapat perhatian. Cuma mungkin kitanya saja yang tidak bisa melaksanakan secara sempurna apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari kita harus bersuci, berwudu untuk bisa melaksanakan sholat. Bahkan wudu kalau kemarin ini sudah salah satu dijadikan untuk menahan COVID. Sebelum ada COVID mungkin wudunya jarang-jarang atau sholatnya jarang-jarang, hanya wujudnya saja. Setelah ada COVID dengan sunnahnya sekalian dilaksanakan, yaitu dengan mencuci hidung, ya. Jadi harus ada ujian dulu baru kita laksanakan. Nah, kemudian kami berharap bahwa kegiatan ini dalam rangka membimbing dan melayani bisa merubah pola hidup santri, ya, pola makannya, perilaku kebersihannya, karena memang sulit sekali. Apalagi orang banyak, sangat sulit. Apalagi juga fasilitas kebersihan misalnya minim, ini memang sulit untuk dilaksanakan. Walaupun sudah ada misalnya fasilitas juga sulit apabila terkait dengan kebiasaan perilaku seseorang. Terkait dengan masalah kebersihan misalnya sudah disuruh bikin tempat sampah dengan dikasih jaganya dari besi, sampai besi-besinya rusak. ya begini, dari mulut sudah sulit. Sampai maaf kalau ibu bapak lihat tulisan di sana di luar, karena setiap hari kunjungan untuk kunjungan santri, jadi sampah-sampah itu banyak ke sawah-sawah. Walaupun sudah disediakan tempat sampah, ya tetap banyak sampahnya. Akhirnya terakhir saya punya inisiatif kasih tulisan seperti itu. Saya akan gimana sebetulnya? Yang tidak membuang yang membuang apa gimana? Ya, yang tidak membuang sampah sembarangan, saya akan doakan masuk surga. Ya, ternyata agak ampuh gitu, agak ampuh. Agak ampuh. Jadi pingin masuk surga semua ini. Ya. Kemudian masalah kebersihan di wilayah MCK misalkan, ya saya sampai harus turun sendiri, lihat masuk kamar mandi ke WC harus dilihat, dan sengaja saya akan kasih nama, tiap pintu kasih nama sesuai dengan kamar santri. Kalau ada kotor tinggal panggil santri sesuai dengan kamarnya. Alhamdulillah. Mungkin di sini termasuk bersih di lingkungan MCK-nya, tidak tahu yang lain. Karena ketika saya masuk ke dalam tidak ada bau katanya. Bau ya. Alhamdulillah. Cuma pintu kamar mandi sering rusak. Padahal ini
dicor ya Allah. Agak sulit karena santriwati semua ya. Jadi yang ingin memperbaiki ya harus tidak bisa santri sendiri tentunya ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kami juga berharap ini akan terus ada hubungan yang sinergi, yang berkesinambungan antara ya utamanya pihak Puskesmas Bulangan Haji dengan pondok pesantren ya. Mungkin beberapa sesekali bisa dilihat, ditinjau apa yang perlu kita luruskan, kita perbaiki agar kegiatan ini bisa benar-benar tercapai. Karena anak-anak yang siap ya katakanlah yang akan kerja sebagai santri husada masih muda-muda dan cepat pulang, Bu. Jadi kadernya harus kelas-kelas yang agak bawah. Tidak bisa kelas 3 aliyah misalnya. Ini rugi. Karena laku keras, Bu, laku keras. Tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun terakhir ini bahwa lebih banyak yang kuliah. Alhamdulillah. Ketimbang yang pulang kemudian berkeluarga. Paling tidak ada yang masih bertahan di sini untuk sekedar mengabdi. Ya belajar tata boga. Tata boga untuk persiapan jenjang berikutnya. Yang terakhir, kami mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan, baik penyambutan dan lain-lain. Karena beginilah ya, kondisi kami yang sangat terbatas, ya, mohon dimaklumi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak harapan-harapan beliau yang telah beliau sampaikan, semoga menjadi motivasi bagi kita. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bulangan Haji kepada Ibu Hajah Nur Rahma SST MMKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putri, yang saya hormati Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pegantenan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa, yang saya hormati bapak-bapak kepala sekolah ya, Ummul Qura Putri, yang saya cinta sayangi teman-teman kami dari Puskesmas Bulangan Haji beserta para santriwati Ummul Qura Putri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim di tempat ini, di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena berkat beliau kita bisa duduk bersama dengan bapak-bapak ya. Tapi
jangan lupa bahwa kita sebagai perempuan tetap berada di bawah, artinya tidak boleh melebihi dari bapak-bapak apapun itu. Jadi seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah di Ummul Qura Putri ini saya tadi tidak menyangka bahwa akan seperti ini. Jadi saya sangat bangga sekali dan sangat terima kasih, dan mohon maaf tadi mungkin saya telat Bapak Pengasuh, Pak Camat dan Bapak Kepala Desa, karena saya masih harus memandu tim vaksinator di SMP 2 Pegantenan di sebelah ya, sehingga kesini telat, inginnya tidak telat seperti itu. Setelah tadi saya sedikit mengikuti paparan tentang hasil SMD ya, alhamdulillah sudah bagus. Cuman ada beberapa mungkin yang saya sendiri tadi sedikit tertawa begitu ya, karena kalau urusan mandi, sikat gigi harapannya nanti bisa 100% seperti itu ya, terutama mandi. Nah kalau sikat gigi mungkin kelupaan, tapi kalau mandi jangan sampai terlupakan. Harapan saya bisa 100%. Kemudian juga informasi tentang HIV dan nanti IMT, saya nanti mohon maaf saya masih belum memperkenalkan ya. Jadi di sebelah kanan saya, karena mohon maaf Bapak Pengasuh, tadi Bapak Pengasuh juga kurang ini kenal dengan teman-teman kami karena mungkin memang hanya baru-baru ini. Dulu kami pernah ke sini, saya selalu memasrahkan kepada penanggung jawab desa, kan tetapi tidak bisa berlanjut seperti ini, sehingga Pak Imam ini di sebelah kanan saya sebagai petugas promosi kesehatan ini juga diberi tugas untuk bagaimana di sini bisa pondok pesantren bisa mendirikan pos kesehatan untuk pesantren ya, dan alhamdulillah Bapak Imam ini bisa melaksanakan sesuai dengan harapan. Kemudian di sebelah kiri kami ini adalah Ibu Ririn. Ibu Ririn ini adalah sebagai promotor kesehatan. Jadi apa bedanya promkes dengan promotor? Jadi promkes itu adalah sebagai pengenal atau sebagai penyuluh kesehatan, sedangkan promotor ini adalah sebagai penggerak. Nah seperti itu, sehingga Bapak Imam dengan Bu Ririn harus selalu bersinergi. Termasuk juga di sebelah kiri saya lagi, ini adalah Ibu Ita Lutfiyah, bidan desa sebagai penanggung jawab di dusun Sabelao ya. Karena pondok pesantren putri di sini adalah berada di desa Sabelao, maka penanggung jawab bidan desanya adalah Ibu Ita Lutfiyah. Itu untuk perkenalan. Kami lanjutkan, jadi untuk tentang informasi HIV/AIDS dan IMT dan semua informasi-informasi tentang kesehatan ini nantinya saya mohon Bapak Imam, Bu Ririn dan pengurus di pondok pesantren ini termasuk kadernya merencanakan ada kegiatan-kegiatan penyuluhan. Termasuk mungkin nanti mau ada kegiatan kerja bakti dan sebagainya direncanakan diumpan ke Bapak Imam dan Bu Ririn. Insya Allah saya juga akan turun seperti itu. Nah kemudian tadi ada cepat mengantuk, termasuk ini cepat mengantuk ya, dan anemi. Ini adalah nanti tugas dari petugas gizi. Jadi akan lengkap kalau memang sudah di sini terencana tentang gizi, akan kami turunkan petugas gizi. Tentang kesehatan lain-lain
termasuk juga nanti dokter akan saya turunkan untuk melakukan pemeriksaan di sini, mulai dari pengurus termasuk ke santri dan semua penduduk pondok pesantren di sini. Jadi mohon direncanakan, misalkan mau setiap bulan dipersilakan, atau setiap 3 bulan untuk dihadiri dokter ke sini. Itu namanya akan dilakukan pemeriksaan berkala, istilahnya seperti itu. Kalau screening ini memang kami setiap awal tahun ini melakukan screening, cuman di sini kalau tidak terjamah oleh petugas kami itu karena petugas kami sudah punya nama-nama sekolah dari kabupaten, jadi hanya sebatas itu saja. Kalau misalnya di sini bersedia, tidak apa-apa, nanti dibuatkan jadwal tersendiri untuk screening setiap santri baru seperti itu di awal tahun ajaran seperti itu. Kemudian tentang sarana prasarana, kami kemarin memang sempat dikonsulin sama Pak Imam. Saya menginginkan ini Bu, ini. Dipersilakan jika di puskesmas ada. Insya Allah mungkin di puskesmas sudah ada ya Pak Imam, sudah bisa terbawa. Dan mungkin jika nanti membutuhkan yang lain-lain, bisa berkoordinasi. Ini saya cuma bertanya saja kepada Bapak Kepala Desa, apakah ada, termasuk Bapak Camat, apakah di situ adakah yang bisa poin-poin bisa masuk ke poskestren ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini tentang petugas. Petugas itu memang seharusnya di sini setiap hari ada petugas yang standby, ya. Ya bukan dokter tapi perawat perempuan. Nah, itu yang kami pikirkan. Kalau memang di sini mau buka posnya setiap hari atau setiap 1 minggu berapa kali, ini nanti akan saya kondisikan. Kalau memang setiap hari, otomatis saya harus merekrut tenaga baru untuk ditempatkan di sini. Karena petugas kami yang ada di puskesmas ini sudah mempunyai tugas masing-masing. Kalau memang hanya sifatnya 1 minggu 2 kali atau bagaimana, itu kami bisa nantinya bidan desa atau petugas yang lain bergantian untuk ke poskestren. Jadi harapan saya nanti poskestren di Umul Qura Putri ini bisa betul-betul terlaksana sesuai dengan keinginan pemerintah seperti itu. Termasuk juga ini nantinya akan berguna bagi pondok pesantren tersendiri. Di bidang kesehatan kami bisa memantau seperti itu. Tadi ada penyampaian Bapak Pengasuh, saya di sini sebenarnya emang sangat terenyuh ya, di sini pondok pesantren kecil seperti itu katanya. Saya rasa tidak ada pondok pesantren besar dan kecil. Kalau kita memang berniat dan beriktikad untuk penduduk pesantren ini untuk bisa melaksanakan ibadah, ya. Karena yang namanya ibadah tanpa didasari dengan kesehatan, maka ibadah tidak akan sempurna juga, seperti itu. Kalau misalnya diri kita sakit, otomatis kita sudah berkurang dengan ibadah kita, seperti itu. Tapi semoga saja tidak demikian, walaupun dalam kondisi apapun yang namanya ibadah tetap harus dilaksanakan, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, seperti itu. Nah, untuk adik-adik ini saya mohon adik-adik melaksanakan sesuai dengan SMD tadi, ya. Saya dulu pernah mondok tapi cuma 1 bulan di pondok pesantren Banyuayu, itu pun karena mau nikah. Jadi ya disuruh
koreksi gitu ya. Jadi mulai dari niat ini itu dan sebagainya, termasuk juga ya bacaan pendek dan semuanya. Jadi hanya 1 bulan. Jadi saya sangat merasakan bagaimana menjadi santri seperti itu ya. Saya sangat bahagia menjadi santri ya. Kami dulu memang ingin menjadi apa istilahnya ya, nyai ya, tapi gagal gitu ya. Kenapa gagal? Karena tidak ada takdir untuk menjadi nyai. Jadinya sekarang menjadi, kalau diistilahkan zaman sekarang, tidak jadi nyai, jadi ibu. Tapi saya tidak mau kalah juga ya dengan para nyai-nyai yang kesohor gitu ya. Jadi kenapa? Karena di situ saya juga melaksanakan ibadah ya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam seperti itu ya. Jadi adik-adik ini harus bahagia ya, apalagi di pondok pesantren ini masih bisa melaksanakan pendidikan umum ya seperti itu ya. Ya. Nah, harapan saya tadi Bapak Kiai juga sudah menyampaikan, paling tidak kita harus minimal mempunyai pendidikan SLA sederajat. Alhamdulillah kalau sampai kuliah, jadi wawasannya lebih luas seperti itu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita harus semangat bagaimana kita melaksanakan kesehatan ya. Jadi kegiatan-kegiatan kesehatan yang sudah tadi dipandu di dalam SMD. Jadi adik-adik harus bagaimana bisa mencapai 100% tidak di atas meja, tapi wajib dilaksanakan seperti itu. Kemudian untuk Bapak pengurus ataupun Bapak Kepala Sekolah, kami berharap juga bisa nanti berkoordinasi dengan kami. Jadi insya Allah kalau memang ada koordinasi, karena memang di puskesmas ini tugasnya macam-macam, apalagi selama COVID. Jadi benar-benar kami dituntut untuk tidak berhenti berpikir dan bekerja, siang maupun malam seperti itu. Untuk jiwa raga yang lain seperti itu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk pondok pesantren juga kami mohon umpan balik. Jadi kira-kira apa yang bisa kami bantu ke sini, mungkin sarana prasarana di bidang kami yang sifatnya kami bisa menjangkau seperti itu. Dan mungkin juga untuk kepala desa dan Bapak Camat mungkin bisa dibantu. Ini sangat bagus sekali. Saya sudah pengalaman dari sering dipindah Bapak Kiai saya. Jadi sering dipindah. Kemarin aja saya ada ujuk-ujuk ada tamu langsung dibilang, Ibu sudah layak dipindah. Dipindah kemana? Jadi ya di atas, lebih di atas. Saya sampaikan, saya tidak pernah bercita-cita ke sana. Dengan menjadi kepala puskesmas aja saya sudah sangat bersyukur dan saya harus melaksanakan amanah, betul-betul yang amanah seperti itu. Jadi saya tidak pernah berambisi untuk menjadi orang atas. Apalagi saya seorang perempuan gitu ya. Jadi adik-adik jangan kaget dengan titel saya di belakang, itu tidak ada artinya. Nanti saya mati tidak diperhitungkan, nggak ada poin itu ya, nggak ada poin. Makanya saya kadang-kadang tidak mau mencantumkan titel saya di belakang. Karena kenapa? Saya ini perempuan, kayak gimana begitu ya. Jadi seperti itu. Nah baik, mungkin itu sambutan dari kami. Harapan-harapan kami dan masukan-masukan untuk kami terbuka ya
untuk puskesmas kami demi perbaikan pelayanan di puskesmas kami. Yang terakhir, saya sangat berterima kasih Bapak Kiai ya, karena di sini sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan dengan adanya Puskestren ini kami juga mohon saran, mohon doa dan masukan untuk puskesmas kami. Dan kalaupun misalkan ada koordinasi yang perlu dikoordinasikan dengan kami di puskesmas, di sini ada Bapak Imam sebagai promkes, Bu Ririn sebagai promotor, dan Bu Ita sebagai bidan desa. Mohon mungkin lewat teman-teman kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya sambutan Camat Pegantenan sekaligus membuka secara resmi Puskestren Ummul Qura Putri kepada Bapak Beni Hendrianto SSTP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putri Bapak Kiai Haji Ali Basri Hasan SAG, serta segenap Bapak Ibu pengasuh dan guru atau ustadz dan ustazah yang kami hormati. Yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Bulangan Haji beserta tim dari Puskesmas Bulangan Haji. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Plakpak yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa. Yang kami hormati Ketua Puskestren yang kami banggakan, santriwati yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka peresmian Puskestren Pondok Pesantren Ummul Qura Putri. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu. Bapak Ibu serta adik-adik santriwati yang kami hormati dan kami banggakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam acara hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putri Bapak Kiai Haji Ali Basri Hasan SAG yang telah mengizinkan tim dari kabupaten dan mendukung kaitannya program pemerintah dalam memberikan layanan pos kesehatan di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kapus Bulangan Haji dan tim yang telah membimbing dan nantinya juga akan mendampingi para adik-adik santriwati yang nantinya akan bertugas di Puskestren Pesantren Ummul Qura Putri ini dan perlu pendampingan secara berkala. Dan Ibu Kapus siap, sudah menyampaikan kesiapan kaitannya dengan pendampingan nantinya, dan ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Kami jamin akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Terkait dengan dukungan dari Puskesmas Bulangan Haji siap mendukung, dan termasuk juga di desa melalui APBDes utamanya dari dana desa. Ini ada kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID sebesar 8% dari DD. Dan berdasarkan pantauan kami dari tim kecamatan, serapan anggaran yang 8% ini masih rendah untuk desa Plakpak. Dan kami mohon kepada Sekretaris Desa
Ini mohon memberikan dukungan berupa bantuan yang bisa diambil dari dana desa yang 8% untuk penanggulangan COVID. Dan jenis-jenisnya nanti adalah peralatan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya dalam rangka mendukung penanggulangan COVID. Ini setelah acara ini kami mohon kepada Ketua Poskestren untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah berkirim surat kepada pemerintah desa yang nantinya desa akan memberikan, kami jamin akan memberikan peralatan atau kebutuhan yang dibutuhkan di Poskestren. Yang kami berikan ini tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang, kami pastikan. Dan termasuk juga kami mohon bantuan dari desa karena ini bisa didanai dari yang 8%. Mohon nantinya juga diberikan bantuan berupa multivitamin, kepada adik-adik santriwati sesuai dengan jumlahnya nanti semua. Ini mohon diinventarisir oleh Ketua Poskestren tentang kebutuhan. Nantinya kami pastikan bisa didanai oleh dana desa. Karena sesuai dengan prinsip dari Poskestren ini adalah dari, untuk, dan bagi masyarakat di pondok pesantren, di mana pondok pesantren Ummul Qura Putri ini berada di wilayah desa Plakpak di Kecamatan Pegantenan. Maka kami pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa nantinya akan membantu sepenuhnya kaitannya dengan mensukseskan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik santriwati yang kami banggakan, saya ingin sedikit bercerita. Tadi pada saat saya mau menghadiri acara ini, saya nyasar ke pondok pesantren Ummul Qura Putra. Undangan kami terima, tetapi ada di kantor tidak kami bawa. Hanya saya baca bahwa di pondok pesantren Ummul Qura dan jamnya jam 8:30. Alhamdulillah saya nyampe persis jam 8:30. Dan begitu di depan kok sepi gitu kan. Saya pribadi tidak menyangka bahwa ada kegiatannya di ruangan ini. Adik-adik santriwati yang saya banggakan, adik-adik ini harus bersyukur bahwa bisa menimba ilmu di pondok pesantren ini. Yang pertama sebagai bekal adik-adik untuk masa depan. Ini yang pertama. Adik-adik santriwati ini minimal nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, minimal. Jika adik-adik terus meningkatkan pendidikan, mungkin bisa menjadi ustazah yang menjadi tim pengajar di pondok pesantren dan lain sebagainya, minimal menjadi ibu rumah tangga, di mana pendidikan yang pertama yaitu adalah di keluarga. Dan yang sangat menunjang adalah pendidikan dari ibu, termasuk juga yang saya rasakan karena bapak saya ini adalah bekerja, saya lebih banyak di rumah ini dengan ibu. Namun pendidikan yang dialami oleh adik ini jauh lebih daripada apa yang saya alami dulu. Saya tidak mengenyam pendidikan di pesantren, tetapi setelah lulus SMA, saya diterima di STPDN di Jatinangor. Sistem pendidikannya kurang lebih seperti di pondok pesantren. Jadi untuk menumbuhkan kedisiplinan ini perlu adanya kekerasan. Kekerasan di sini bukan kekerasan fisik adik-adik ya, tetapi bisa kekerasan secara verbal di mana menegaskan bahwa pentingnya disiplin. Disiplin ini luas. Seperti yang disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren bahwasanya kaitannya dengan pintu kamar mandi yang sampai copot. Saya berpikir itu mungkin hanya di putra, ternyata di putri juga. Jadi perlu memang ditanamkan kepada santriwati tentang pentingnya disiplin.
yang saya alami di STPDN, walaupun itu sistem pendidikan umum dan bersifat semi militer, jadi di tahun pertama dan tahun kedua kami wajib melaksanakan sholat wajib berjemaah di masjid 5 waktu. Jadi di tingkat pertama dan tingkat kedua itu hukumnya wajib. Ada tim dari senior itu yang memeriksa ke asrama atau yang kami sebut bara. Jadi dicek satu-satu. Jadi setelah sholat subuh berjemaah kami melaksanakan lari pagi dan senam pagi. Jadi kegiatan itu sudah diatur sedemikian rupa di mana kami dituntut untuk disiplin. Yang pertama adalah disiplin waktu. Karena tidak mungkin terlambat, kalau jika terlambat akan dihukum. Untuk tahun ketiga dan keempat ini hukumnya sunnah, sholat berjamaah di masjid. Jadi di tahun ketiga dan keempat nantinya akan kelihatan jumlahnya. Jadi saya satu angkatan 1000 kurang lebih yang muslim, yang Islam itu sekitar 800-an, dan yang tetap sholat berjemaah 5 waktu di masjid itu alhamdulillah lebih dari 50%. Alhamdulillah. Mungkin dalam sholat wajib tertentu utamanya subuh ini sebagian sholat di musola di bara. Jadi memang kaitannya dengan menciptakan kedisiplinan ini perlu adanya penekanan atau yang kami sebut kekerasan, tetapi bukan kekerasan fisik. Bisa melalui kekerasan verbal atau menegakkan aturan, memberikan reward dan punishment kepada adik-adik santriwati. Tidak bisa komunitas yang mungkin lebih dari 100 orang, 200 orang bisa semuanya ini adalah patut dan nurut atas perintah dari para pengasuh tanpa adanya menerapkan reward dan punishment. Jadi adik-adik ini harusnya berbangga bahwa bisa menikmati pendidikan di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri ini yang nantinya akan menjadi bekal di masa depan. Adik-adik harus bangga, harus mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jika terkait dengan tadi survei bahwa sekian persen ini mudah mengantuk, pada umumnya kalau yang saya alami adalah kalau kegiatan kuliah di kelas atau kegiatan pelajaran dan kegiatan kajian-kajian pengajian Islam ini biasanya banyak peserta yang mengantuk memang karena godaan setan. Tetapi pesan kami kepada adik-adik ini untuk mengikuti semua aturan, utamanya untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok pesantren ini, dan juga mendukung dari pemerintah kaitannya dengan penanggulangan COVID. Ini sekali lagi nanti dari pemerintah desa akan memberikan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di Poskestren Pesantren Ummul Qura Putri di Desa Plakpak ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan kami menyampaikan permohonan maaf utamanya kepada Bapak Kiai Haji Ali Basri Hasan SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putri ini, bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan ini tidak bisa maksimal dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren karena memang anggaran di kabupaten ini telah dibebankan untuk penanganan dan penanggulangan COVID. Namun alhamdulillah di desa ini ada dana dari pusat sehingga bisa membantu kebutuhan dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjaga kesehatan adik-adik santriwati di Pesantren Ummul Qura Putri ini.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pos kesehatan pesantren Pondok Pesantren Ummul Qura Putri Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat melaksanakan kegiatan kesehatan di pondok pesantren. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua sambutan terakhir memang semoga menjadi motivasi, terutama bagi ini santri-santri husada yang pakai hitam putih ini. Ini biasanya hitam putih itu kan mahasiswa baru atau peserta pendidikan baru. Semoga apa yang disampaikan Bu Kapus dan Pak Camat tadi menjadi cemeti bagi seluruh pengurus. Ini perlu saya sampaikan Bu Kapus dan Pak Camat, ini yang perempuan di paling barat ini bendahara Poskestren, di sebelahnya sekretaris Poskestren. Sementara yang santri husada sekaligus juga menjadi kader yang mempunyai tugas di bidang masing-masing. Nanti di ruang Poskestren sudah ada strukturnya, bahkan ada sudah tupoksi dari masing-masing bagian itu. Sebelum ke acara berikutnya, kepada mungkin melalui Sekdes, kami sekarang sedang komunikasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pelayanan penjemputan sampah. Jadi mungkin dari pihak desa bisa mendukung itu. Awalnya dari TPS 3R, tapi khawatir sampah yang di sini tidak cukup kalau cuman dengan fasilitas roda 3, sehingga mungkin apakah 1 minggu sekali atau berapa kali itu dari DLH. Mohon juga membantu untuk mengkomunikasikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, untuk mengharap ridho Allah, marilah kita memohon dan berdoa semoga Poskestren Ummul Qura Putri ini dapat bermanfaat baik bagi warga pondok maupun bagi masyarakat sekitar. Untuk memimpin doa, kami mohon kesudian Bapak Sekretaris Desa yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan SPDI untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi asraril Fatihah. Demikian acara peresmian Poskestren Ummul Qura Putri di Pondok Pesantren Ummul Qura Putri Plakpak Pagantenan Pamekasan telah selesai.
Setelah acara ini kami mohon perkenan Bapak Beni Hendrianto SSTP selaku Camat Pegantenan untuk meresmikan Poskestren Ummul Qura Putri dengan pengguntingan pita di ruang Poskestren sebagai simbol beroperasinya Poskestren. Untuk mendampingi Bapak Camat kami mohon perkenan Bapak Pengasuh Pondok, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Promkes, Ibu Promotor, Ibu Bidan Desa, Bapak Kepala Madrasah, Diniyah dan Aliyah untuk juga berkenan mendampingi Bapak Camat di ruang Poskestren. Hadirin para undangan yang kami hormati, sebagai pemandu acara kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ayyakum illa ma huwa salahul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.